Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita melanjutkan studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Untuk waktu lalu sudah kita selesaikan, yaitu 3 seri sekaligus, yaitu pengantar studi Al-Quran. Berikutnya kita langsungkan 2 seri soalan iman. Dan untuk saat ini insya Allah 3 seri lagi, yaitu tajuknya Al-Quran suatu ilmu. Kalau aku tanya tentang ilmu sama kalian semua, mungkin jawabnya itu beragam. Aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau aku tanya, apakah yang kita hadapi dalam keseharian kita antara ilmu agama dan ilmu akhirat itu menyatu atau sekuler? Tentu kita seragam menjawab terjadi sekulerisasi, pemisahan ya. Itu kita bisa lihat seseorang yang menempuh pendidikan agama itu nanti gelarnya apa? Ulama, ya kan? Tetapi seseorang yang menempuh pendidikan bidang studi katakanlah sains, dia tidak akan mendapatkan gelar ulama. Ya mungkin kalau dia S3 doktor gitu ya. Beda kan? Padahal sama-sama ilmu itu. Cuman kalau di ranah sosial yang bidangnya studi agama itu ada lagi yang disebut kiai ya. Cuman gelar itu bukan gelar pendidikan, itu pemberian sosial yang tidak didapatkan dari lembaga pendidikan. Jadi pengakuan dari sosial mengakui bahwa dia kiai gitu. Oke, berarti kita sudah tahu sekuler ya. Sekuler antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pertanyaannya, apakah memang Al-Quran mengajarkan ilmu itu menjadi sekuler antara dunia dan akhirat? Ya, dan itulah akan kita cari jawabnya ya, sehingga nanti kita tahu, karena nanti beda-beda tipis ini antara ilmu dan pemerintahan dalam sebuah negara. Itu nanti bisa kita lihat efeknya. Kenapa sekarang sekuler? Ya, ulama dan umarok terpisah, ilmu agama dan ilmu dunia terpisah. Apakah memang kita diwarisi seperti itu? Atau jangan-jangan ada yang salah tentang bagaimana kita memahami pesan-pesan Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti saja kajian oleh Gus Panani sebelumnya, tapi aku jelaskan dulu, mohon maaf, kita lupa, waktu rekam kita lupa pasang mic ya. Jadi kalau nanti suaranya kurang keras ya, kurang jelas, silahkan di volume di perangkat handphone Anda itu Anda keraskan. Oke, cukup dari itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan masuk ke bab 2 dari rangkaian program yang sudah kita canangkan. Kalau bab 1 itu masalah iman yang terdiri dari 4 sub pokok bahasan, yaitu pengertian iman sampai dengan definisi iman. Yang kedua, pokok-pokok persoalan iman yang masuk ke dalam bab itu nanti adalah masalah garis iman, pokok-pokok garis iman, dan pokok-pokok mencapai iman. Pak, kalau udah setengah jam kasih tahu ya. Kemudian yang ketiga, kita memperluas tentang pokok-pokok mencapai iman itu terdiri dari sami'na, satu persiapan iman yang terdiri dari rotil dan sholat. Atau satu perwujudan iman itu seperti yang dilaksanakan Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah.
Mekah itu persiapan iman, penguasaan konsepsi, sedangkan di Madinah adalah perwujudan iman. Ya, disebut dengan sami'na wa ata'na. Jadi sami'na ini di Mekah, ata'na-nya di Madinah. Periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Kemudian untuk menutup bab 1 itu kita mengkaji tentang sejarah iman. Sejarah iman dimulai dari Nabi Adam, bahwa Allah mengajarkan suatu ajaran kepada Nabi Adam yang diibaratkan dengan pohon. Jadi Allah mengajarkan pohon yang baik dan pohon yang buruk, sajaratun thayyibatun dan sajaratun khabithatun. Itu kalau di Bible disebut dengan pohon pengetahuan tentang baik dan buruk. Jadi konsepsi hidup nur dan konsepsi hidup dzulumat, dengan perintah supaya hidup dengan nur, dilarang hidup dengan dzulumat, yaitu uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha rawadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, jadi dilarang, tapi kemudian karena pengaruh setan fa azallahu masaitonu anha, dia makan yang dilarang. Karena makan dilarang, akibatnya fa akhrajahuma min jannah, ya mimma kana fihi, kan? Udah berhasil membangun jannah karena mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, ya keluar dari jannah. Masuk Islam karena mengerjakan apa yang dilarang, ya keluar dari Islam, apa terus keluar dari dunia. Ya orangnya ya tetap di muka bumi ini, cuman dia bisa masuk Islam, bisa keluar dari Islam. Jadi jannah itu dinul Islam. Ya, al jannah dinul Islam nanti diibaratkan dengan berbagai macam perumpamaan. Maka untuk hari ini setelah kita membicarakan sejarah iman sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu semuanya adalah sejarah pelaksanaan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Semua Rasul adalah pelaksana ajaran Allah. Kita masuk ke bab 2 dengan judul Al-Quran Satu Ilmu. Al-Quran Satu Ilmu. Nah, supaya kita tidak berbeda persepsi dalam memahami tentang istilah ilmu ini, kita akan lebih dulu membahas asal kata ilmu. Nah, asal kata ilmu. Nanti kita akan membahas juga artinya, arti kata ilmu. Nah, saya kira dua ini dulu. Kalau kita bertanya dari mana asalnya kata ilmu, tentu dari Allah, yaitu asalnya dari kata al-ilmu. Ya, al-ilmu, isim, dan ini isim jamid, kata benda asli, kata benda yang tidak dibikin dari kata lain. Jadi asli, kata benda asli. Nah, dari kata al-ilmu bisa dibikin menjadi kata kerja, menjadi fi'il. Alima ya lamu. Ini untuk kata kerja 3 huruf dengan wazan fa'ila yaf'alu. Tapi nanti bisa dibuat menjadi kata kerja 4 huruf. Allama yu'allimu. Bisa dibikin menjadi kata kerja 5 huruf. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu. Ini beda-beda maknanya ya. Kalau alima ini asal katanya ilmu. Bagaimana membuat kata kerja dari kata dasar ilmu? Bisa mengilmui, bisa ya, mengilmui. Artinya memberi ilmu. Seperti di surat Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu. Bukan mengetahui artinya di sana, tapi inna rabbaka ya'lamu. Sesungguhnya pembimbing Anda Allah yang mengilmui Anda Muhammad, ya, sehingga annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'aka. Jadi kalau Nabi Muhammad berdiri tegak
hampir 2/3 malam atau setengah malam atau sepertiga malam itu, yang memberi ilmu harus begitu adalah Allah. Ya'lamu. Bukan sesungguhnya Tuhanmu tahu bahwa engkau berdiri hampir 2/3 malam atau setengah malam atau sepertiga malam, dan juga orang-orang yang kalau tahu ya semuanya tahu. Ya, masa Allah segala-galanya tahu. Tapi alima ya'lamu di sini bukan hanya sekedar tahu, tapi mengilmui. Nah, kalau allama yu'allimu, ini kata kerjanya menjadi objek ganda. Jadi allama itu mengilmukan, nah, mengilmukan ilmu. Ada objek langsung. Maksudnya memberitahu tentang ilmu. Ya. Seperti pada kata allamal Quran. Ya, tidak hanya mengetahui Quran, memberi ilmu, mengilmukan yang Quran itu tadinya ilmu Allah dengan satu proses tertentu menjadi ilmu Nabi Muhammad. Ya, di Quran ini diilmukan, diajarkan, mengajarkan. Nah, kalau ta'allama ini menuntut ilmu. Ya, jadi misalnya dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, ta'allama itu mencari ilmu, mempelajari ilmu. Jadi ini alima 3 huruf, allama 4 huruf, ta'allama 5 huruf. Dari satu akar kata dari huruf-huruf yang sama, ain, lam, dan mim bisa menjadi alima, bisa menjadi allama, bisa menjadi ta'allama. Jadi asal kata ilmu berasal dari Allah, bukan bikinan manusia. Istilah ilmu ini bukan bikinan manusia, bikinan Allah. Maka bagaimana memahami istilah ilmu ini menurut Allah? Karena al-kalimatu, setiap ucapan itu huwa qailuha, harus dipahami menurut yang mengucapkan. Ya, tidak boleh kok ucapan Allah dipahami menurut kita. Ya. Untuk memahami secara objektif apa arti ilmu menurut Allah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman menjelaskan arti ilmu. Ya, kita mulai dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bagaimana kita memperlakukan istilah Ar-Rahman ini? Ar-Rahman ini dalam ilmu bahasa disebut dengan isim alam. Ini nama. Sama dengan kata Allah, itu juga isim alam. Kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin personal name atau proper name. Nah, nama tentu tidak boleh diterjemahkan. Jadi Ar-Rahman ini kalau dia berfungsi sebagai nama Allah, tidak boleh diterjemahkan. Ya Ar-Rahman saja. Allah ya Allah saja, nggak bisa diterjemahkan. Tapi nanti Ar-Rahman ini sebagai isim mustaq, kan dia bisa menjadi isim mustaq, yaitu dari kata rahimah. Rahimun isim fa'il, Ar-Rahmanu isim musabahah atau mubalaghah. Nanti dari kata rahimah. Nah, tapi di sini pada surat Ar-Rahman ayat 1 ini adalah nama Allah. Sehingga istilah Ar-Rahman tidak kita terjemahkan karena nama. Nah, ini banyak sekali kesalahan penerjemahan karena tidak memahami masalah ini. Misalnya di surat apa itu? An-Naml ya. Ada nama wilayah yaitu Wadin Namlu. Wadin Namlu ini nama daerah. Iya, lembah semut. Lembah semut tidak boleh. Harusnya lembah Namlu. Karena kata Namlu sebagai nama kota diterjemahkan, maka timbullah salah paham dalam memahami ayat Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Padahal ini Nabi Sulaiman adalah seorang rasul yang seperti Nabi Muhammad juga, dia menyampaikan ajaran Allah ke semua wilayah. Ketika sampai ke lembah Namlu, seperti Nabi Muhammad waktu mau masuk Mekah, sudah berunding dengan kepala atau
pimpinan kota Mekah, yaitu Abu Sufyan. Ya. Keputusannya, Abu Sufyan mengumumkan kepada penduduk Mekah, wahai rakyat Mekah, siapa yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing aman. Siapa yang masuk masjid aman. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Itu pengumuman pemimpin Mekah kepada penduduk Mekah. Begitu juga ketika Nabi Sulaiman sampai ke lembah Namlu. Sudah berunding dengan pemimpin kota Namlu. Perempuan itu ya. Nah, maka ya pimpinan kota Namlu itu cuma disebutkan dengan isim tasniyah, kan? Ya. Apakah perempuan atau tidak itu nanti kita lihat. Coba begini. Ketika Nabi Sulaiman sampai ke kota Namlu, maka qalat namlatu. Ya. Maka pemimpin kota Namlu berkata, bukan semut perempuan ya. Ya ayuhan namlu. Ya. Semestinya bukan wahai semut-semut. Iya. Ya, mestinya wahai penduduk kota Namlu. Udkhulu masakinakum. Masuklah kalian semuanya ke dalam rumah kalian. Seperti Nabi Muhammad waktu memasuki kota Mekah. Diperintahkan oleh Abu Sufyan, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Kalau kalian nggak masuk ke rumah kalian, akan diperangi oleh Nabi Muhammad. Layahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Ini persoalannya seperti kalau kita di Surabaya itu ada stasiun semut. Kepala stasiun semut itu semut atau orang? Yang berkumpul di stasiun semut itu semut atau manusia? Oh, ini Nabi Sulaiman ini seorang rasul, tentu dakwahnya kepada manusia. Kepada manusia, semut tidak butuh dakwah. Ini seperti itulah persoalan Ar-Rahman sebagai nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, diterjemahkan begitu jadi nggak pas. Karena kalau yang mendengar Ar-Rahman itu diterjemahkan menjadi yang Maha Pengasih itu orang-orang gede-gede, orang kaya-kaya, orang-orang yang kebagian, mungkin dia manggut-manggut bisa memahami. Ya benar, Allah Maha Pengasih dengan saya. Tapi kalau yang mendengar khutbah, oh itu saudara-saudara Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mendengar ini orang-orang Nggak punya rumah. ya, nggak punya rumah, nggak punya penghasilan, ya, hidupnya di bawah-bawah kolong jembatan. Saya kira dia akan berontak dengan terjemahan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih apa? Saya untuk makan harus ngenjot becak dulu atau harus banting tulang dulu. Nah, ini sebenarnya bukan kesalahan yang berprotes dengan Ar-Rahman diterjemahkan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu, tetapi kesalahan terjemahan. Nah, Ar-Rahman itu siapa? Akan dijelaskan pada ayat kedua. Huwa allamal Qur'an. Siapa Ar-Rahman itu? Dia adalah yang mengilmukan suatu ilmu yang bernama Al-Qur'an. Jadi pada kata allama ada objek yang tidak disebut, ilman. Allama ilmahu, allama ilman. Dia yang telah mengilmukan atau mengajarkan suatu ilmu, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini nama ilmu Allah. Ya. Maka di sini kita bisa ilmu ialah Al-Qur'an. Nah, kemudian keterangan tentang Ar-Rahman di ayat 3, huwa khalaqal insan. Dia yang telah mencipta manusia. Insana. Setelah mencipta manusia, huwa allamahu, mengajarkan kepada manusia itu al-bayan. Jadi al-bayan ini apa? Ya Al-Qur'an. Kan? Allamul bayan. Terjemahan al-bayan apa? Dari kata bayana, terang, keterangan. Tapi ini jamak. Jadi rangkaian keterangan. Jadi ilmu itu Quran, yaitu rangkaian keterangan. Teratur nggak? Yang teratur.
Ilmu ialah Al-Quran, yaitu rangkaian keterangan yang teratur dari mana? Dari Allah Ar-Rahman, kan? Terus isinya apa? Menerangkan apa? Ayat 5 menjelaskan, menerangkan tentang asyamsu, menerangkan tentang matahari wal qamaru, menerangkan matahari dan satelit-satelitnya. Ini saya terjemahkan, matahari dan satelit-satelitnya, atau matahari dan rembulan ini sebagai organisme ciptaan Allah. As-samsu wal qamaru bihusban. Bihusban ini yang beredar secara matematis dengan hitungan, ya. Yang menerangkan matahari dan satelit-satelitnya yang beredar pakai hitungan, beredar secara matematis, nggak ngawur geraknya itu, ya. Wan-najmu juga menerangkan tentang bintang Kemintang sebagai peristiwa organis. Wasyajaru juga menerangkan tentang tumbuh-tumbuhan selaku peristiwa biologis. Yasjudan, yang keduanya tunduk patuh. Nah, ini sujud ini bukan seperti sujudnya manusia, ya. Yasjudani, yang keduanya organis maupun biologis itu tunduk patuh dengan aturan yang matematis tadi. Yasjudan ayat 6. Tidak hanya sekedar itu aja, tapi juga wassama, juga menerangkan tentang semesta angkasa. Langit, semesta angkasa, wasamaa, bahwa semesta angkasa itu rafa'aha. Dia Allah yang membangunnya. Ya, meninggikan itu kan membangunnya. Wasamaa rafa'aha wa wada'al mizan, dan meletakkan keseimbangan. Wa wada'al mizan, terjemahan bebasnya membikinnya menjadi seimbang atau harmonis, ya. Dia yang membangun semesta angkasa yang harmonis, yang teratur, yang seimbang. Ini bicara timbangan atau bicara alam semesta ini? Alam semesta diciptakan seimbang, tidak timpang, harmoni. Al mizan. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan kalau gitu ilmu ialah rangkaian keterangan yang teratur dari Allah yang menerangkan semesta kenyataan alam yang terdiri dari matahari dan satelit-satelitnya yang tunduk patuh dengan aturan Allah yang matematis, juga menerangkan tentang organis dan biologis yang tunduk patuh dengan aturan Allah atau sunnatullah, hukum Allah, aturan Allah, juga menerangkan semesta, bangunan alam semesta ini yang seimbang. Jadi ilmu pada satu tingkat membicarakan alam, ilmu alam yang beredar secara pasti dengan kepastian Allah. Jadi Quran itu adalah ilmu pasti alam, tapi kepastiannya dari Allah, dari sunnatullah. Alam itu beredar secara pasti. Setelah diterangkan alam yang seimbang, kemudian Allah memberi instruksi kepada manusia di ayat ke-8. Untuk apa ini ilmu ini semua diajarkan oleh Allah? Yaitu Allah tatghaw fil mizan, supaya kamu manusia tidak merusak keseimbangan alam semesta. Allah tatghaw fil mizan. Jadi tujuan ilmu itu diajarkan supaya manusia memelihara keharmonisan alam semesta ini. Keteraturan alam ini terjaga kalau diperlakukan menurut ilmu Allah. Allah tatghaw fil mizan.
Jadi ilmu Allah diajarkan dengan tujuan supaya manusia tidak merusak keseimbangan alam. Nah, kemudian budayanya pada ayat ke-9 yaitu wa aqimul wazna. Wa aqimu al wazna. Ini perintah ya, sama dengan uskun anta wa zaujukal jannah. Bangunlah kehidupan jannah. Begitu. Wa aqimul wazna ini dengan ilmu Allah bangunlah oleh Anda kehidupan seimbang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Terus wala tuhsirul mizan wala tafarraqu. Ini bukan bicara alam. Wala tuhsiru, jangan Anda merusak keseimbangan dengan jalan apa? Hidup menurut ajaran selain Allah. Ini ayat 9 ini perintah dan larangan. Perintahnya wa aqimul wazna bil qisti, bangunlah kehidupan seimbang dengan setepat-tepatnya. Larangannya wala tuhsirul mizan, jangan dengan ajaran-ajaran selain ajaran Allah Anda merusak keseimbangan hidup. Jadi perintahnya disuruh hidup dengan Quran supaya terwujud kehidupan harmonis. Dilarang hidup pakai ajaran selain ajaran Allah yang membuat kalian pecah belah, membuat kalian hidup timpang. Dari sini sudah kita simpulkan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 9 sudah memberikan jawaban arti ilmu. Ilmu ialah asas keseimbangan hidup yang diajarkan oleh Allah dengan perumpamaan berbagai kenyataan alam. Jadi alam ini diajarkan kepada manusia untuk perumpamaan supaya bisa memahami prinsip kehidupan seimbang. Nanti dalam surat 51, surat Ad-Dariyat ya, ayat 49 ya, Allah menyatakan bahwa segala sesuatu Allah ciptakan berpasangan. Surat 51 ayat 49 ini mudah diingat karena jumlahnya 100 ya, 51 49 surat Al-Dariyat ayat 49. Wa kullu syai'in, apa itu bunyinya? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tattaqun. 49. Wa kullu syai'in khalaqnahu zawjayn. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Ajaran pun juga berpasangan. Ada sajaratun thayyibatun, ada sajaratun khamisatun, ada nur, ada duluman. Nah, ada pasangan misalnya Samsu wal Qamaru, matahari dan satelit-satelitnya. Ada an-najmu wasajaru, organisme biologis. Ini semuanya berpasangan.